Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih. Pada sore hari ini kita bersama dalam rangka kegiatan podcast KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan tema Bincang Demokrasi. Baik, pada hari ini kita sudah hadir kedatangan narasumber yaitu Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Eka Mulan. Apa kabar Pak Eka Mulan? Alhamdulillah sehat, bahagia. Baik Pak Eka, bisa memperkenalkan diri supaya teman-teman pemilih tahu dengan Bapak Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir ini. Silakan Pak Eka, sampaikan pengalaman Pak Eka di dalam pemilu dan selama di KPU ini. Ya baik, terima kasih Pak Datuk. Biasa kita sering memanggil beliau ini Yang Mulia Datuk Zulhidat. Yang mulia, kan? Dari sisi namanya Datuk. Pertama saya ingin mengenalkan dulu. Pertama, nama saya Eka Mulan. Sebelum saya berkecimpung di KPU ini, ada beberapa pengalaman saya, baik itu khususnya di bidang pemilu maupun kegiatan yang hampir sama dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, karir saya sebelum di KPU ini, saya dulu salah satu tenaga honorer di pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2012 sampai 2017. Nah, tapi pada saat honor itu juga saya pernah mengikuti seleksi panitia pengawas kecamatan, yaitu Panwascam, tepatnya di Kecamatan Kubu Babu Salam pada tahun 2013 atau 2014, yaitu pemilihan legislatif. Dan lalu di pemerintahan daerah, saya tenaga honorer di bagian pemerintahan desa. Oh, jadi di pemerintahan pernah berkarir, di kepemiluan juga pernah. Ya, jadi saya lamanya memang di honor di pemerintah daerah. Nah, tapi ada yang sangat menarik ketika saya bekerja di honor pemerintah daerah, karena saya ditempatkan pada saat itu bidang pemerintahan desa. Oh ya, berarti Pilpeng itu. Pilpeng, ya betul sekali Pak. Jadi kami, betul. Jadi kami di pemerintah daerah, tepatnya khususnya di pemerintahan desa itu, pertama sekali melaksanakan kegiatan pemilihan kepala desa serentak, atau kalau kita di Rokan Hilir ini Pilpeng. Jadi kami dibuat namanya itu adalah Panitia Pemilihan Kabupaten. Jadi ini sejalan penyebutan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini sejalan penyebutan namanya Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang dulu sebelum KPU. Nah, sebelum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dulu, kalau tidak salah saya dalam sejarah, pernah namanya itu adalah Panitia Pemilihan Kabupaten, PPK. Nah, kalau kita kan sekarang Panitia Pemilihan Kecamatan. Nah, kami ketika itu Panitia Pemilihan Kepenghuluan Serentak. Nah, jadi kita kemarin sudah melaksanakan hal yang sama pada saat di KPU ini. Jadi pengalaman saya terutama di situ pada saat menjadi panitia kabupaten, itu kami merangkap pada tuh. Selain kami panitia, kami juga pengawas di tingkat kabupatennya. Jadi kami panitia kabupaten, pekerjaan kami itu persis sama dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di KPU, dan kami banyak mengadopsi regulasi dan aturan itu dari KPU. Kami membuat regulasinya, kami pelaksananya, kami juga yang menciptakan, mencetak logistiknya, dan kami juga sebagai pengawasnya. Studi banding ke betul. Materi pilkada dan pileg itu diterapkan di Pilpeng. Jadi berkaca pengalaman dari sana, itu menjadi dasar fondasi kuat bagi saya pengalaman sebagai penyelenggara. Nah, hingga pada tahun 2018 ketika itu buka penerimaan seleksi KPU, saya mencoba ikut tes, dan alhamdulillah terpilih. Nah, inilah dasar awal ketika itu saya bergabung sebagai penyelenggara yang sifatnya tidak ad hoc lagi, 5 tahunan ketika itu. Nah, itu motivasi untuk ikut ke KPU. Nah, tapi pada saat itu sebenarnya yang memotivasi saya untuk gabung itu karena status honorer ketika itu mau dirumahkan. Jadi tidak ujuk-ujuk saya mau komitmen untuk ikut begitu. Jadi pada saat itu dirumahkan,
Nah, mengisi waktu kosong itu saya coba ikut tes, dan alhamdulillah saya diberi kesempatan terpilih sebagai anggota KPU Rokan Hilir periode 2019-2024. Ya. Oke, Pak Ketua. Ya. Mungkin kita masuk ke yang lain, Pak Ketua ya. Boleh. Jadi pengalaman Pak Ketua ini juga sudah banyak sebenarnya. Ya. Sudah inilah berpengalaman dalam pengelolaan pemilihan, baik itu pilkada maupun pileg. Ya. Jadi Pak Ketua begini, kan kita melihat ini kan sudah selesai, pileg sudah selesai, pilkada sudah selesai. Tentunya kita menunggu 5 tahun lagi baru kita berjumpa dengan pemilihan atau pileg gitu, atau pemilu gitu Pak Ketua. Jadi selama ini menunggu 5 tahun ke depan ini apa kegiatan KPU Pak Ketua? Apakah hanya sebatas datang ke kantor saja? Atau ada kegiatan-kegiatan lain yang harus diselesaikan oleh KPU, Pak Ketua? Jadi pertanyaan yang Pak Datuk sampaikan, ini pertanyaan yang juga selalu disampaikan atau ditanyakan oleh masyarakat ke saya. Jadi ketika kita selesai pemilu, itu hal yang sama juga ditanyakan, apa sih kerja KPU? Karena kan mereka tahunya selama ini KPU atau lembaga penyelenggara yang lain, mungkin fokusnya pada saat pemilu dan pilkada. Nah, tapi kita ketahui kalau kita membaca undang-undang pemilu, jadi kegiatan tahapan pemilu itu dilaksanakan 20 bulan maksimal tahapannya. Nah, ini terdiri dari ada 11 tahapan. Jadi rentan waktunya cukup panjang dalam pelaksanaan tahapan pemilu itu, mulai dari perencanaan, penyusunan regulasi, kemudian pendaftaran partai politik, pemutakhiran, pencalonan, kampanye, pemungutan penghitungan suara, sampai nanti penetapan pelantikan calon terpilih. Nah, itu tahapan-tahapan di masa pemilu. Tapi pasca pemilu dan pilkada tentu menjadi pertanyaan kita lagi. Nah, kalau tadi kan sudah jelas itu di dalam Undang-Undang Nomor 7. Pak Ketua, berarti ada beberapa tahapan, ada tahapan pelaksanaan, ada tahapan pemilu, ada non-tahapan. Kalau tahapan pemilu tadi kan sudah jelas itu di dalam undang-undang. Disebutkan ada lebih kurang itu 11 tahapan. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, setelah tahapan itu apa? Kegiatan non-tahapan. Kegiatan non-tahapan pemilihan itu apa? Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada pemilih kita, kepada masyarakat luas kita. Jadi setelah pasca pemilu dan pilkada, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Rokan Hilir khususnya, yaitu karena kita ini adalah badan yang melayani informasi layanan publik juga, jadi itu rutinitas. Kemudian selain itu kita juga menjalankan tugas pembenahan birokrasi di jajaran kita. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pengarsipan hasil-hasil pemilu. Jadi seluruh logistik, kemudian hasil, ini kita harus dokumentasikan, arsipkan dengan baik. Lalu hasil-hasilnya juga selain kita dokumentasikan, kita buat dalam bentuk digitalisasi. Ya, tujuannya apa? Agar hasil-hasil ini di kemudian hari ketika kita membutuhkan, data dan dokumennya masih tersedia dalam bentuk digital. Kita tahu dokumen yang dalam bentuk fisik ini kan tidak selamanya utuh. Nah, ada yang masih tersedia, ada juga yang nanti akan dilakukan pelelangan. Nah, seperti bilik, surat suara, kotak suara, dan beberapa item yang lainnya. Tapi untuk formulir, C hasil dan yang sebagainya itu ada yang kita digitalisasikan. Nah, itu yang secara umumnya. Nah, lalu ada lagi kegiatan kita yang tak kalah penting, itu adalah pendidikan pemilih, Pak Datuk. Nah, jadi pendidikan pemilih ini tidak hanya dilakukan di waktu pemilu dan pemilu saja, ya betul. Di luar itu juga KPU lakukan. Kita lakukan. Jadi pendidikan pemilih ini tidak hanya pada saat di tahapan. Nah, jadi pendidikan itu berjalan terus, baik pada saat tahapan maupun pasca. Itulah kenapa pentingnya pendidikan pemilih ini dalam rangka menjaga dan merawat demokrasi yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini. Nah, selain itu kita juga mendorong masyarakat kita, pemilih kita betul-betul memahami bagaimana proses demokrasi
kita tahu demokrasi punya peran penting Ya. di dalam proses pemilu. Ya. Demokrasi yang tertinggi itu adalah di tangan rakyat, di masyarakat gitu. Itu salah satu cirinya demokrasi tadi. Jadi harapan Pak Ketua berarti pemilih itu bisa cerdas lah. Ya, betul. Jadi tidak hanya kita lakukan edukasi di waktu Ya. di waktu tahapan, Betul. tapi di luar tahapan kita juga harus mengedukasi Iya, pemilih supaya mereka cerdas memilih Pak Ketua. iya betul. Jadi tetap dilakukan sosialisasi. Sosialisasi pendidikan pemilih. Karena kan pemilu itu kan tidak hanya kita temukan di tahapan pemilu. Iya, iya. Di sehari-hari kita juga menemukan Rasa demokrasi itu. iya, menemukan rasa demokrasi itu bukan hanya di pemilu, tapi di kehidupan kita sehari-hari. Contoh sederhana di tingkat sekolah kita di sana ada pemilihan OSIS, Iya, iya. ya kan? Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari ada nilai-nilai demokrasi, musyawarah mufakat, ya kan? Itu kan Termasuk di keluarga juga begitu. iya betul, di dalam keluarga juga punya nilai-nilai demokrasi, memberikan pendapat, perlakuan adil. Nah, ini kan nilai-nilai yang tercantum di dalam demokrasi. Nah, kita perlu membangkitkan lagi semangat masyarakat kita betapa pentingnya pendidikan pemilih ini dalam rangka tujuannya itu untuk demokrasi kita yang lebih baik di masa yang akan datang. Ya. Nah, itu salah satu kegiatan kita lagi pada tuh. Kemudian itu ada dengarnya ini PDPB Pak Ketua itu apa? Ya, jadi selain pendidikan pemilih, nah kita juga ada kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini kegiatannya adalah memperbaharui data pemilih kita pada saat berdasarkan data pilkada dan pemilu kemarin, hasil konsolidasi dengan data penduduk yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi kita perbaharui ini. Nah, kata kuncinya adalah pembaharuan data. Jadi kalau kemarin itu data DPT kita katakanlah sudah kita tetapkan jumlahnya 462.000. Nah, jadi pasca pemilu pilkada kemarin kalau pemilu itu 437.000. Nah, setelah kita pasca pilkada ini datanya kita perbaharui, kita rawat, kita jaga. Nah, yang ada ini Pak Ketua ya, ada yang sudah yang dulu tidak terdaftar dalam DPT karena usianya belum genap. Sekarang dia sudah genap gitu Pak Ketua. Iya, betul. Kita masukkan. Jadi yang itu apa lagi itu Pak Ketua? Yang kita perbaharui ini maksudnya ada beberapa data. Seperti ada data katakanlah data pemilih yang TMS. Nah, yang TMS ini itu pemilih yang meninggal dunia. Nah, itu otomatis kita keluarkan dari dalam DPT kita. Lalu yang kedua, ada pemilih kita, masyarakat kita barangkali sudah pindah dari Rokan Hilir. Nah, tentu kita keluarkan. Nah, kemudian ada juga data pemilih yang sudah memenuhi syarat. Nah, seperti contoh pemilih pemula yang sudah genap berusia 17 tahun. Nah, atau pada saat pemilu dan pilkada kemarin mereka belum terdaftar sama sekali di dalam DPT, tetapi mereka sudah punya hak untuk memilih. Nah, makanya pada PDPB inilah kita perbaharui sehingga data kita menjadi lebih komprehensif, akurat, dan akuntabel. Nah, dan menyongsong pemilu berikutnya Pak Datuk. Jadi menjelang pemilu 2000 berikut pemilu berikutnya nanti itu data pemilih tetap terjaga dan valid itu. Valid, ini kita lakukan terus. Apa istilah Pak Ketua tadi itu kalau kalau istilah yang kerennya nih, bahasa kerennya itu one voter one vote. Nah, satu pemilih satu suara. Satu suara ya. Satu pemilih satu suara. Nah, itu bahasa kerennya mungkin yang sering kita berarti sudah dua nih kerja KPU setelah tahapan ini. Iya. Setelah itu ada lagi Pak Ketua. Nah, ada lagi yang tak kalah penting juga, pemutakhiran partai politik. Nah, ini pemutakhiran data politik ini juga sebenarnya hampir sama dengan pemutakhiran keanggotaan data pemilih berkelanjutan tadi. Artinya kita juga melakukan pembaharuan. Apa yang diperbaharui? Ya, salah satunya struktur kepengurusan. Jika partai politik tersebut mengalami perubahan struktur kepengurusannya, maka mereka kita himbau untuk dilakukan perbaharuan data di data kepengurusan partai di aplikasi Sipol kita. Kemudian termasuk juga kalau
kantornya sudah pindah, nah itu minta kita perbarui, termasuk juga masalah keanggotaan partainya. Nah ini tujuannya Pak Datuk, nanti di pemilu berikutnya data-data ini sudah diperbarui ketika dilakukan verifikasi atau verifikasi administrasi dan termasuk verifikasi faktual di tingkat kabupaten, datanya sudah diperbarui. Jadi kita tidak lagi mencari-cari, oh ini siapa loh pengurusnya, oh ini siapa. Nah inilah tujuannya salah satu pemuktahiran partai politik tadi. Ketua, ya. Oke Pak Ketua, mungkin ada yang kegiatan lainnya apa lagi Pak Ketua? Misal, saya mau para juga ingin tahu nih, teman pemilih juga ingin tahu bagaimana penerapan sistem digitalisasi di KPU. Jadi di kita di KPU Rokan Hilir sebenarnya ini sudah bukan hanya KPU ya, tapi di beberapa lembaga saya pikir sudah berusaha bagaimana menerapkan pendokumentasian itu dalam bentuk digitalisasi. Dan ini kita mengikuti tantangan zaman Pak Datuk. Jadi semakin tahun, semakin di masa yang akan datang, orang tidak tertumpu lagi kepada dokumen itu hanya dalam bentuk fisik saja, tapi dalam bentuk digital. Mudah diakses. Nah kita tahu hari ini masyarakat kita tidak ada yang hampir merata memiliki gadget, handphone atau alat-alat teknologi yang lainnya. Nah, memudahkan dalam rangka mengakses data informasi. Itulah makanya kita di KPU Rokan Hilir juga sejalan dengan perkembangan zaman sudah menjadi tantangan. Kita juga menyajikan dan menyiapkan aplikasi yang memudahkan masyarakat. Dan di dalam aplikasi itu sudah memuat beberapa data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti produk-produk hukum yang sudah kita keluarkan. Nah, itu berada di JDIH KPU. Nah, mereka tinggal ketik nanti JDIH, peraturan tentang regulasi apa, itu ada semua di sana. Jadi supaya masyarakat bisa mengakses, mempermudah untuk mendapatkan informasi tentang regulasi lah. Betul. Nah, jadi selain masyarakat pun paham gitu, apa aja regulasi dalam kepemiluan dan pilkada. Kemudian melalui info pemilu. Nah, info pemilu ini ada hasil pemilu, hasil pilkada. Kalau pengen kita mengetahui berapa sih perolehan suara kemarin di pemilu, khususnya di legislatif di Kabupaten Rokan Hilir, itu bisa kita akses di sana. Kemudian termasuk juga data hasil pilkada, berapa sih perolehan suara pasangan calon. Nah, jadi pemilih, gitu. Betul sekali tingkat partisipasinya. Nah, itu bisa kita akses di sana. Kemudian ada lagi satu aplikasi yang juga tak kalah penting Pak Datuk, itu cek DPT online. Nah, cek DPT online ini untuk memastikan teman-teman pemilih ini terdaftarnya di mana, apakah masih terdaftar. Nah, caranya cukup mudah. Mereka bisa ketahuan TPS-nya di mana, bisa tahu. Sampai tahu di TPS-nya di mana, kemudian di mana alamatnya, kemudian apakah masih terdaftar. Nah, itulah beberapa aplikasi yang sudah di launching, yang dibuat oleh KPU RI. Tapi masih ada beberapa aplikasi yang akan disiapkan. Jadi yang itu salah satu adalah menjawab tantangan KPU dalam menghadapi dari masa ke masa. Barangkali itu Pak Datuk. Mungkin Pak Ketua, apa terakhir nih Pak Ketua, pertanyaan terakhir dari kami, apa harapan Pak Ketua ini untuk baik itu pemilih dan KPU ke depannya? Pertama, kalau di KPU kita kan sudah menyelenggarakan pemilu, sudah menyelenggarakan pilkada. Ada catatan-catatan yang sudah kita buat, yang sudah rumuskan berkaitan terutama evaluasi. Jadi untuk KPU kita sudah merumuskan persoalan-persoalan di pemilu dan pilkada kemarin. Tentu kita tidak berharap nanti di pemilu berikutnya tidak terulang lagi, tidak terjadi, dan ini sudah kita sampaikan melalui KPU RI sebagaimana arahan kemarin. Kita itu diminta membuat evaluasi dengan mengundang beberapa stakeholder. Nah, tentu ini salah satu perbaikan-perbaikan berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada masyarakat pemilih kita, nah ini yang paling yang penting juga. Nah, karena kita saat ini ada kegiatan PDPB, pemutahiran data pemilih itu, kita berharap masyarakat kita juga proaktif sambil mengecek datanya apakah masih terdaftar. Yang kedua, kalau memang ada masyarakat kita yang katakanlah tetangga atau sanak saudaranya meninggal dunia, mungkin bisa melaporkan sehingga nanti data kita bisa diperbaharui.
Nah, termasuk juga kalau ada yang pindah masuk ke Rokan Hilir. Nah, ini kan kita tidak mungkin terjangkau dengan luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir pada itu. Nah, tentu peran serta masyarakat ini sangat kita harapkan betul untuk berkaitan data pemilih ini. Kemudian pihak-pihak terkait. Ya, kita tahu KPU Rokan Hilir ini tidak bisa berjalan sendiri, kita membutuhkan dukungan dari pihak-pihak terkait, pemerintah daerah, stakeholder terkait, partai politik, itu tentu ini kita butuhkan, ya pemerintah daerah kita butuhkan dalam rangka konsolidasi membangun demokrasi di Rokan Hilir. Nah, salah satu kegiatannya itu pendidikan pemilih, kemudian pemutahiran, kemudian juga termasuk kalau ada saran-saran yang mungkin perlu disampaikan ke kita. Nah, kita selalu membuka ruang saran dan masukan itu baik pada saat pelaksanaan pemilu pilkada maupun setelah. Nah, ini yang menjadi harapan kita pada itu. Oke, jadi intinya begini Pak Ketua, berarti Pak Ketua ya, bahwa pemilu itu bukan hanya tanggung jawab KPU. Betul. Karena KPU itu hanya melaksanakan regulasinya, tetapi tanggung jawab itu sebenarnya ada pada kita semua. Baik itu masyarakat, pemerintah, semua elemen yang ada di masyarakat dan pemerintahan harus ikut serta di dalam membangun demokrasi ini Pak Ketua ya. Mungkin itu bincang sore kita bersama Pak Ketua KPU Rokan Hilir Bapak Ikang Bulan. Terima kasih Pak Ikang Bulan. Sama-sama. Sudah bisa hadir di podcast KPU Rokan Hilir ini. Kita berharap memang para pemilih, teman-teman pemilih bisa aktif di dalam menjaga demokrasi terutama di Rokan Hilir ini. Terima kasih teman pemilih sudah bersama kami di dalam podcast KPU Rokan Hilir ini. Kita tunggu sesi berikutnya dengan bincang yang sama, tentu temanya berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Salam demokrasi, KPU melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.